Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalomita Agnesia Jessica Goni dari kelas A6 Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Pada saat ini saya akan membahas tentang peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. Korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu, memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi terdiri dari dua bagian, yaitu penindakan dan pencegahan, yang tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa pun harus dilibatkan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sebagai salah satu bagian terpenting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan. Gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti korupsi di masyarakat, diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Dalam konteks inilah, peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan. Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti koruptif. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Penanaman nilai-nilai ini juga penting dilakukan oleh mahasiswa. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam bentuk antara lain kegiatan sosialisasi, kegiatan seminar, kampanye, atau bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Apa sih peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi? Mahasiswa mempunyai peran yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional pada tahun 1908, Sumpah Pemuda pada tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni. Telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu intelijensi, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Korupsi merupakan kejahatan yang bukan hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat. Artinya, keadilan dan kesejahteraan masyarakat sudah mulai terancam. Maka, saatnya mahasiswa sadar dan bertindak dengan cara yang pertama, menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. Hal ini dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa, yaitu menanamkan kepada diri sendiri bahwa tidak boleh melakukan tindakan korupsi walaupun hanya dalam tindakan sederhana. Contohnya, terlambat masuk kelas, menitipkan absen kepada teman jika tidak masuk kelas, dan lain sebagainya. Yang kedua, menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa selain sebagai agen perubahan, juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintahan.
Kebijakan pemerintah sangat perlu untuk dikontrol dan dikritisi jika dirasa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dan semakin memperburuk kondisi masyarakat. Selanjutnya, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. Yang pertama, lingkungan keluarga. Karakter mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Yang dapat diambil dari lingkungan keluarga adalah tingkat ketaatan terhadap orang tua dan bagaimana menghargai anggota keluarga. Yang kedua, di lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu untuk individu dan komunitas. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seseorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya, sesama mahasiswa dan organisasi mahasiswa di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Yang ketiga, di masyarakat sekitar. Satu bentuk gerakan yang sederhana misalnya gerakan tidak menyuap. Untuk setiap pengurusan KTP, kartu keluarga, SIM, atau pelanggaran lalu lintas. Apabila dilakukan serentak oleh seluruh masyarakat di Indonesia, pasti akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Yang keempat, di tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seseorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak koruptif yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Dan berikutnya, bagaimana strategi pemberantasan korupsi? Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bukunya mengenal panduan memberantas korupsi dengan mudah dan menyenangkan. Dibagi menjadi 3 strategi. Yang pertama, strategi represif. Strategi ini adalah strategi penindakan tindak pidana korupsi di mana seseorang diadukan, diselidiki, dituntut, dan dieksekusi berdasarkan saksi-saksi dan alat bukti yang kuat. Yang kedua, strategi perbaikan sistem. Strategi perbaikan sistem dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi, caranya dengan kajian sistem, penata layanan publik melalui koordinasi, pencegahan serta transparansi penyelenggaraan negara. Dan yang ketiga, strategi edukasi dan kampanye. Strategi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan yang memiliki peran strategi dalam pemberantasan korupsi. Melalui strategi ini akan dibangun perilaku dan budaya anti korupsi. Edukasi perlu dilakukan pada segenap lapisan masyarakat sejak usia dini. Ketiga strategi tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan. Demikianlah pembahasan materi tentang peranan mahasiswa dalam gerakan budaya anti korupsi. Dan dalam pembuatan video ini saya menyadari bahwa masih banyak kurangnya dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu, jika ada salah kata kiranya dapat dimaklumi, dan bagi siapa yang dapat melihat video ini untuk dapat memberikan kritik dan saran agar dapat menyempurnakan video ini. Dan saya, Shalumita Agnesia Jessica Goni, mengajak kepada teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi untuk dapat bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terakreditasi baik dan terdapat 6 fakultas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado terletak di Jalan RW Menginsidi 6, nomor 129 Bahu, Kecamatan Malalaya, Kota Manado, Sulawesi Utara. Untuk info lebih lanjut, bisa cek link di bawah ini. Demikianlah video ini telah dibuat. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.